salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Arah 9 CG Wesi Aji. Wesi Aji atau CG adalah sub konten di Arah 9 channel yang berusaha untuk membahas tentang pusaka secara edukasi. Dan saat ini Arah 9 CG berada di daerah Bantul, Ngayog, Jakarta, Hadiningrat, di markasnya Republik Antik. Dan di sisi saya ini banyak pusaka yang antik-antik, unik dan wow. Dan setelah ini saya akan menemui pemiliknya. Nah, para pemirsa, saya telah bersama dengan pemilik pusaka yang Anda lihat tadi, dengan Bapak Nova Hartanta. Ya. Sebelum saya membahas keris atau pusaka-pusaka yang Pak Nova miliki, saya pertama ingin bertanya, awal mula mencintai dunia pusaka itu sejak kapan? Saya panggil Mas aja ya? Iya, Mas Nova. Ya, itu ketika saya cinta keris itu semenjak saya usia masih 1 SMA. 1 SMA sudah, apa awal mulanya kok sampai bisa tertarik sama dunia keris? Saya punya bapak angkat dulu, yaitu guru SMA saya. Itu pernah saya main di rumahnya. Nah, ketika saya bermain di rumahnya, saya kagum karena di rumahnya banyak pusakanya. Terus dari situ? Nah, dari situlah saya punya keinginan dan cita-cita saya harus seperti bapak saya, harus punya banyak pusaka. Setelah punya cita-cita seperti itu, apa realisasinya? Ya, realisasinya saya harus berusaha untuk mendapatkan 1 bilah pusaka, 2 bilah, 3 bilah. Pertama sekali Mas Nova memiliki bilah pusaka dalam bentuk apa? Pertama kali saya dapat pusaka itu adalah keris luk 13 sengkelat. Luk 13 sengkelat. Ya. Itu faktor kebetulan atau memang mencari? Itu ketika saya ngomong ke bapak saya langsung saya dikasih itu. Oh, 1 itu aja toh. Pesan beliau. Iya, pesan beliau, kalau kamu memang cinta sama keris, ya udah ini tak kasih 1 untuk awal kamu bisa belajar tentang keris. Oh. Gitu. Dari awal mula memiliki 1 pusaka sengkelat pemberian dari bapak angkat ya. Terus sampean bisa punya yang lain, terus bisa mengerti ilmu pusaka itu prosesnya seperti apa? Wah, kalau prosesnya harus belajar banyak, itu aja saya harus rugi, ditipu kan. Pusaka itu kita mahari, bukan aneh-aneh ya, tapi kita memahari dengan uang. Kita berburu, kita belanja, kita cari di tempat-tempat yang mungkin kolektor pusaka juga. Nah, ketika belanja ya saya banyak ditipunya sih. Jadi ada permainan tipu menipu juga ya. Betul. Tapi itu sisi lain dah biasa ya. Hal-hal yang kurang baik menempel pada yang baik itu kan biasa. Dan mungkin itu adalah pelajaran bagi Mas Nova ya. Dan akhirnya Mas Nova menggeluti itu sejak kapan? Maksudnya sampai bisa ngewarang apa itu? Belajarnya di mana itu? Itu kalau mewarangi itu saya belajar sendiri, melihat dari orang yang jamasi. Saya pelajari, saya lihat, saya mati, saya praktekkan baru bisa. Dan sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Pemirsa, sekedar informasi, beliau ini berkecimpung di dunia pusaka, jalinannya atau jaringannya bahkan sampai ke luar negeri ya. Luar biasa memperkenalkan pusaka Nusantara. Nah, itu kilasan awal terkait dengan beliau mempelajari dunia pusaka sampai akhirnya boleh dibilang ahli lah, sehingga mendirikan sebuah republik antik. Baik, mungkin dari pemirsa juga penasaran ingin melihat salah satu dari koleksi Mas Nova. Kira-kira untuk perdana ini diperlihatkan pemirsa kita yang mana nih? Ya, banyak masalahnya. Satu di antaranya yang ada di sini saja. Nah, ya, misal ini aja dari keris. Nah, ini saya ambil. Ini bukan keris orang Jawa. Ini kerisnya orang Bali. Dalamnya juga pusakanya orang Bali. Ini kenapa saya kasih plastik? Agar terawat sampai kapanpun, tidak perlu dijamasi. Oh, begitu ya? Iya, karena jamasi. Tapi dengan dibungkus ini sedikit ke arah pembungkusan sambil membuka ya. Dengan dibungkus plastik begini apakah tidak merusak, malah jadi uap gitu? Tidak, karena saya menggusnya kan pakai dalamnya ada minyak.
hanya khusus minyak anti karat, tidak dicampur apapun. Oh. Kita tidak pakai wangi-wangian. Nah ini pemirsa, mungkin ini juga bagian dari pengetahuan ya. Karena banyak juga yang dibungkus tapi malah lengket kemudian rusak. Ini kalau saya lihat, mohon maaf, kalau saya lihat, nah ini kan longgar. Longgar kan cara bukanya, berarti ada cara tersendiri ya. Iya, longgar, nggak usah seperti yang lainnya. Iya, yang lain kan ada yang lengket. Saya sering, terutama di Madura itu, lengket banget kemudian keropos. Kerosi. Iya, korosi karena terlalu lengket dan nggak ada minyak. Ternyata betul. selain diplastikin ada minyak khususnya ya. Iya, minyak. Oke, kita lanjut ke pusaka ini. Boleh saya pegang? Monggo. Saya kan penasaran juga. Ayo tebak pemirsa, kira-kira pusaka apa ini? Ini menurut beliau kan Bali ya. Iya, keris Bali. Bali, karena memang pusaka itu keris adalah pusaka Nusantara. Jadi bukan hanya milik orang Jawa, tapi belakangan ini orang mengenalnya cuma Jawa gitu. Ini adalah Bali. Bisa dijelaskan Mas Nova, ini pusaka apa nama dapurnya apa itu? Dapurnya itu Sinom Robyong. Ya, oh, ini Sinom Robyong. Ya, ini ciri-ciri Sinom Robyong. Dia punya janggut. Oh, ini janggut namanya ya? Ini janggut. Ini janggut. Ada lambe gajah. Lambe gajah. Kemudian ada gereneng atas, gereneng bawah, rondo nunut, kemudian buntut. Rondo nunut. Ya. Tapi rondo bukan janda maksudnya bukan ya? Ini yang dimaksud lambe gajah yang mana? Mungkin bisa lambe gajah ini, yang kecil ini. Yang kecil di dalam kembang. Di dalam kacang. Ini ya. Ini kan kembang kacang. Ya, kembang kacang. Kemudian ini yang di dalam itu lambe gajah. Terus yang ini? Jalen. Jalen yang mana? Jalen ini kecil ini. Oh, yang ini ya, ada di apa namanya ini? Bawah kembang kacang. Oke. Jadi pemirsa, ini adalah Sinom Robyong pusaka keris made in Bali. Ciri-cirinya tadi dijelaskan, ada jenggot di sini ya. Ya, ini jenggot, ini jenggot. Nanti kalau kurang jelas bisa langsung sama Mas Nova. Ini kalau dari dapur ya, atau rancang bangun. Kalau dari pamornya, ini pamornya masuk apa? Pamornya ini masuk pamor Segoro Muncar. Artinya dia dari bawah naik ke atas, dari bawah ke atas memuncar. Jadi banyak semburan-semburannya. Oh, filosofi Segoro Muncar itu maksudnya? Filosofi Segoro Muncar itu ya apa yang kita inginkan atau apa yang kita citakan segera untuk bisa naik ke atas langsung terkabul lah. Filosofinya ya. Itulah pemirsa yang sering saya sampaikan bahwa sebilah pusaka ini selain sebagai artefak sejarah juga bagian doa yang terpatri dalam sebuah bilah kan seperti itu. Sehingga pegang pusaka sama saja dengan kita memegang doa karena kalau dari filosofi pamornya ini adalah supaya harapan-harapan kita dicapai. Tentu atas karunia Tuhan ya. Betul. Kalau pamor tadi, kalau bicara ini namanya Sinom Robyong. Sinom Robyong itu sendiri pengertiannya? Sinom Robyong itu kan dari sebutan dari ketika empu itu membuat sebuah gambaran tentang hal alam itu bagaimana, ya kan? Nah itu yang dituangkan dalam bentuk keris seperti ini, dalam bentuk sinom. Robyong itu artinya adalah roncean banyak, roncean aneka macam, ya kan namanya robyong. Sinom itu adalah untaian dari alam atau nyanyian dari alam itu sendiri. Oh, sinom adalah untaian nyanyian dari alam ketika empu itu membuat. Kemudian robyong artinya adalah roncean dari berbagai macam alam itu membentuk sesuatu. Wow, dalam sekali ini sastrawi pemirsa yang terpatri dalam bentuk pusaka. Sangat luar biasa. Kan kemudian disebut Bali. Ciri-ciri Balinya di mana? Kerisnya ini kan Bali sekitar abad 17. Tua dong, abad 17 dong. Iya. 1600-an. Ya, itu kerisnya pasti panjang kalau Bali besar. Oh, ya. Jadi ciri-ciri Bali itu keris itu besar, gagah gitu ya? Gagah kalau abad 17. Tapi kalau dia abadnya yang dari 13 atau 12 mungkin, kerisnya malah kecil karena dia masih ada keturunan dari Majapahit. Oh, gitu. Luar biasa. Sinom Robyong, pamor Segoro Muncar, Bali. Bali tua abad 17. Abad 17. Sementara cukup sampai di sini pemirsa. Dan pada edisi berikutnya saya masih akan mewawancarai Mas Nova tentu di pusaka yang lain. Sampai jumpa, saksikan terus Aras 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya.
Terima kasih Mas Nova. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.